Problem penyakit budaya pada masyarakat multikultural. Apa bahayanya dan bagaimana solusinya? Setiap kebudayaan diciptakan oleh manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda akan menghasilkan keragaman budaya. Kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia atau masyarakat membentuk ciri dan pembeda antara masyarakat tersebut dengan kelompok masyarakat yang lain. Keragaman budaya masyarakat memang dapat menjadi suatu kekuatan atau keunikan bagi suatu bangsa, dan sebagai modal utama untuk membangun Indonesia yang multikultural. Tetapi di sisi lain, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti memecah belah masyarakat karena adanya segmentasi kelompok, struktural yang terbagi-bagi, konsensus yang lemah, seringnya terjadi konflik, integrasi yang dipaksakan, dan adanya dominasi kelompok yang menimbulkan kecemburuan sosial. Konflik atau pertentangan itu sendiri terdiri dari dua fase, yaitu fase disharmoni dan fase disintegrasi, di mana fase disharmoni menunjuk pada perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok. Sedangkan fase disintegrasi adalah fase di mana sudah tidak dapat disatukannya pandangan nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Beberapa hal yang dapat menyebabkan konflik dan disintegrasi diantaranya adalah Prasangka, yang merupakan sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan tindakan, sehingga prasangka akan tetap ada di pikiran. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnik atau ras. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena dia berasal dari kelompok lain yang berbeda. Etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Rasisme merupakan suatu sistem kepercayaan yang menyatakan bahwa perbedaan biologi ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, dan bahwa suatu ras tertentu lebih superior serta memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Diskriminasi adalah perilaku menerima atau menolak seseorang semata-mata berdasarkan keanggotaannya dalam kelompok. Penyakit budaya yang sering terjadi berikutnya adalah kambing hitam atau scapegoating. Teori kambing hitam mengatakan bahwa individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungkan kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya untuk mencegah hal tersebut tidak terjadi? Penyakit-penyakit budaya tersebut perlu diperhatikan dan dihilangkan dengan cara meningkatkan pemahaman antar budaya kepada masyarakat. Karena sebenarnya disharmoni dan konflik horizontal yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh adanya perbedaan atau keragaman, melainkan karena tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kebudayaan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga dibutuhkan adanya kesadaran dalam diri kita semua sebagai warga atau masyarakat multikultural untuk bisa saling menghargai, menghormati, serta menegakkan prinsip kesetaraan atau kesederajatan antar masyarakat. Juga antar warga daerah harus bisa saling mengenal, memahami, menghayati, dan saling berkomunikasi demi terwujudnya harmonisasi dan mencegah penyakit-penyakit budaya itu terjadi di Indonesia. Selain itu, pencegahan terjadinya penyakit-penyakit budaya dapat diantisipasi melalui pendidikan multikultural yang menjadi media edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat akan pentingnya memahami budaya-budaya kelompok lain atau masyarakat lain demi terwujudnya harmonisasi sosial serta mencegah terjadinya berbagai penyakit budaya tersebut menyerang masyarakat multikultural di Indonesia. Karena konflik bukan untuk dimusuhi, tapi dikelola secara arif dan bijaksana. Setiap pihak yang terlibat konflik perlu menjernihkan pikiran dan hati dari prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi, dan kambing hitam terhadap pihak lainnya.